Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut di part 3, masuk ke bab 4, yaitu tentang al-unwan, alamat. Kita langsung saja memasuki mufrodat yang harus kalian hafalkan seputar al-unwan atau alamat. Nah, coba perhatikan, di sini ada unwanun, alamat. Syari'un itu artinya jalan ya. Syari' maaf ya, fi syari' mawar misalnya gitu ya, di jalan mawar. Syari' itu artinya jalan. Rokmun artinya nomor. Baitun rumah. Madrasatun sekolah. Telefonun telepon ya, atau hatifun ya, kalau tidak ada telepon, hatifun juga sama artinya telepon ya. Sodikun teman laki-laki. Sodikotun teman perempuan. Ismun nama gitu ya. Ini silahkan dihafalkan di rumah. Oke, kemudian kita masuk langsung ke tarkib. Nah, ini ya tarkib. Di sini ada ismi, namaku. Jadi kalau ada tambahan ku, namaku misalnya gitu ya, maka ditambah dengan ya sukun, ismi. Kalau rumahku menjadi baiti gitu ya, asalnya baitun, tapi ditambah dengan artiku kepemilikan maka menjadi baiti gitu ya. Kemudian kalau ka, tambahan belakangnya ka, itu adalah kepunyaanmu untuk laki-laki. Ismuka, namamu untuk anak laki-laki. Baituka, rumahmu, munya itu kembali ke anak laki-laki. Kalau ki itu untuk perempuan, artinya juga mu. Ismuki, namamu untuk perempuan ya. Baituki, rumahmu untuk perempuan. Hu itu artinya nya untuk laki-laki. Ismuhu, namanya. Nah, ini nanti ismuhu Yusuf, ismuhu Umar, ismuhu Ali. Nah, itu pakai ismuhu karena nama yang disebutkan adalah laki-laki. Kalau tambahnya ha, itu artinya nya untuk perempuan. Namanya ismuha, baituha, nah rumahnya. Ismuha Fatimah, namanya Fatimah. Ismuha Aisyah, namanya Aisyah, dan seterusnya gitu ya. Coba ini dihafalkan juga ya, nanti yang sesuai apa gitu, biasanya ini keluar. Nah, ini juga dihafalkan. Wahidun, itnani, thalathatun, arbaatun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun. Ini untuk nomor rumah. Asyrotun, dan seterusnya. Ini untuk nomor rumah ya. Nah, perhatikan pola kalimat berikut. Untuk menanyakan alamat, kita menggunakan kata tanya ma ya. Diingat-ingat, kata tanya yang kita gunakan adalah ma. Ma unwanuka ya Ahmad. Apa alamatmu Ahmad? Atau di mana alamatmu Ahmad? Gitu juga boleh ya. Nah, di sini menggunakan unwanuka bukan ki karena nama yang disebutkan adalah Ahmad. Ya, laki-laki. Kalau nama yang disebutkan Aisyah perempuan, maka menggunakan ki. Ma unwanuki ya Aisyah gitu. Nah, Aisyah jawabnya gimana? Ketika ditanya, pasti unwani, pakai ya. Ini karena jawabannya aku ya. Kalau pertanyaannya kamu, maka jawabannya aku, unwani gitu ya. Kalau pertanyaannya ka atau ki, pasti jawabannya ni atau i gitu ya, ada tambahannya ya mati gitu ya. Unwani fisyari, ini harusnya ada tambahan fi ya, fisyari, baru rokom tis'ah. Nah, susunannya gitu ya. Fi, kemudian disebutkan jalan, syari apa? Syari baru. Kemudian rokmun, nomor berapa? Baru disebutkan angkanya. Itu coba ini susunannya dipelajari juga, dihafalkan biar kalian bisa menjawab ketika ada kalimat yang rumpang atau diminta untuk menyusun kalimat gitu ya. Contoh misalnya, ini ada madrasati, syari, rokmu, wijaya, sab'ah. Oh, berarti madrasati yang ada di awal, sekolahku. Madrasati, syari, jalan, wijaya, rokmu, sab'ah gitu ya.
Kalau yang nomor 2 ada sodiki Ibrahim hadza ismuhu. Oh ya, berarti kata tunjuknya dulu hadza. Hadza siapa? Hadza sodiki. Ini teman laki-lakiku, ya. Karena teman laki-laki, sodiki itu laki-laki ya, maka menggunakan ismuhu bukan ismuha. Ismuhu Ibrahim. Atau kalau ada kalimat rumpang atau yang titik-titik, misalnya hadza sodiki titik-titik Ibrahim. Nah, dilihat namanya. Oh, namanya laki-laki, berarti menggunakan ismuhu. Tapi kalau hadhihi sodikoti titik-titik Aisyah misalnya gitu. Oh, Aisyah perempuan, berarti menggunakan ismuha di sini, bukan ismuhu lagi. Gitu ya. Oke. Jadi untuk al-unwan sebenarnya mudah. Susunannya untuk menyebutkan alamat itu disebutkan dulu unwani atau baiti atau madrasati ya, tempat yang akan kita sebutkan alamatnya, kemudian fi, kemudian syari, jalan. Setelah syari disebutkan nama jalannya apa, habis itu rokmun, setelah rokmun disebutkan angkanya berapa gitu ya. Contoh seperti ini, hadhihi madrasati, ini sekolahku. Hiya syari, nah ini biasanya boleh pakai hiya, boleh pakai fi syari Jawa rokmu salasah, di jalan Jawa nomor 3 gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bab 5 langsung ya, tentang afrodul usroh. Afrodul usroh, anggota keluarga. Di anggota keluarga ada siapa saja? 1. Jaddun, kakek. Kalau kakekku menjadi jaddi ya, karena tadi ku kepemilikan itu ditambah dengan ya mati. Jaddi, jaddun, jaddi. Kalau nenek jaddatun, nenekku jaddati. Ibu ummun, ibuku ummi. Ayah abun, ayahku abi. Ammun paman, pamanku ammi. Ammatun bibi, bibikku ammati. Gitu ya. Kemudian di sini ada ibnun, ibnatun. Ibnun itu artinya anak laki-laki. Kalau ibnatun anak perempuan. Tambahan lagi ada akhun nanti. Akhun itu saudara laki-laki. Kalau ukhtun saudara perempuan. Itu silahkan dihafalkan ya. Berikutnya ya, kita lanjut. Nah, ini sama tambahannya. Ini kata ganti kepunyaan. Ini silakan dihafalkan. Kalau ku itu pakai tambahan ya. Ibuku ummi, ibumu ummuka. Untuk laki-laki. Untuk perempuan ibumu, ibumu tapi digunakan untuk menunjuk anak perempuan, berarti muki. Nah, ummuhu, ummuha gitu ya. Tinggal disesuaikan namanya siapa. Ya Aisyah, hei Aisyah, di mana ibumu? Aina ummuki. Kenapa menggunakan ummuki? Karena nama yang disebutkan adalah Aisyah, perempuan. Ya Hamdan, hei Hamdan, di mana ibumu? Aina ummuka. Kenapa menggunakan ka? Karena nama yang disebutkan adalah Hamdan, nama laki-laki gitu ya. Nah, untuk membuat kalimat atau melengkapi kalimat atau juga menyusun kalimat, kalian perlu menghafal ini. Hadza abi, hadhihi ummi. Isim isyarah atau kata tunjuknya disebutkan terlebih dahulu, kemudian kita sebutkan usrohnya siapa, keluarganya siapa, ibukah atau ayahkah atau kakek atau nenek, tergantung ini ya. Hadza abi. Kenapa menggunakan hadza? Karena abi laki-laki. Di sini hadhihi ummi. Kenapa menggunakan hadhihi? Karena ummi perempuan. Nah, dilanjutkan namanya. Karena di sini abi laki-laki maka menggunakan ismuhu. Di sini ummi perempuan menggunakan ismuha. Pasti kalau di sini namanya laki-laki, di sini pakai ismuhu. Kalau di sini namanya perempuan, pasti di sini menggunakan ismuha. Misalnya ada soal, hadza abi titik-titik hakim.
pasti jawabannya kalian pilih ismuhu, jangan ismuha. Hadhihi ummi titik-titik solihah, itu diisi dengan ismuha ya, karena menyebutkan namanya orang perempuan berarti menggunakan ismuha. Atau titik-titik ummi ismuha solihah, berarti menggunakan kata tunjuk hadhihi atau tilka gitu ya. Kalau ditambah dengan profesi berarti kata gantinya disebutkan dulu, huwa untuk laki-laki, ya untuk perempuan, baru profesinya disesuaikan, yang laki-laki menggunakan laki-laki, yang perempuan menggunakan perempuan. Ini polanya coba dihafalkan ya. Urutannya kata tunjuk dulu, habis itu mufrodat tentang keluarga, kemudian namanya, baru disebutkan nama aslinya, kata ganti dan profesinya. Gitu ya. Oke. Kalau yang ketiga, bukan yang ketiga, tapi yang keenam, bab 6 ya. Al-usratu fil baiti. Ini sebenarnya hampir sama, keluarga di rumah. Mufrodat seputar ini ada fi yang artinya di, hurfatul julusi ruang tamu, matbahu, al-matbahu dapur, hurfatul mudzakarati ruang belajar, hurfatul akli ruang makan, hurfatul naumi kamar tidur atau ruang tidur ya, khodimun asisten keluarga ya, asisten atau pembantu laki-laki, khodimatun pembantu perempuan kalau ada ya. Nah, aina artinya di mana dan berfungsi untuk menanyakan keterangan tempat. Jadi kalau ada pertanyaan tempat itu pasti menggunakan kata tanya aina. Sedangkan fi artinya di bisa, di dalam juga bisa, pada juga bisa. Contoh, aina abuka, pertanyaannya ya, di mana ayahmu? Karena ini kamu ya yang ditanya, maka di sini saya, abi, rumah ayahku atau ayah saya, fi. Nah, ini perlu ada penyambung fi hurfatil julusi di ruang tamu. Aina ummuka, ummi fil matbahi, di dapur gitu. Sampai terakhir ya. Jadi disebutkan dulu orangnya, kemudian ditambah dengan fi dan tempatnya di mana gitu. Jadi kalau ada fi, kemungkinan besar pertanyaannya adalah aina. Titik-titik abuka, abi fi hurfatil julusi. Oh, berarti menanyakan tempat di ruang tamu. Berarti di mana? Pakai kata tanya aina. Atau aina akhuka, ahi titik-titik hurfatil mudzakarati. Oh, berarti pakai fi titik-titiknya. Di mana? Saudara laki-lakimu, saudaraku di ruang belajar. Atau aina sodikuka, di mana temanmu, sodiki fi titik-titik. Nah, titik-titiknya ini kalau yang terakhir berarti kalian perlu mencari nama tempat ya. Bahasa Arabnya tempat, baik hurfatul julus, matbah, hurfatul mudzakkar, hurfatul akli atau hurfatul naumi ya, disesuaikan. Coba kalian juga perlu menghafal mufrodatnya untuk bisa menjawab soal semacam ini gitu ya. Oke, mungkin pertanyaannya tidak jauh dengan itu ya. Coba kita latihan nomor 1 ini ya. Ana Hamdan, saya Hamdan. Baiti Syari Hasanuddin, rumahku di Jalan Hasanuddin titik-titik salasah. Kira-kira sebelum angka itu diisi dengan apa? A. Rokmi, B. Ala, C. Min, D. Ila. Oh, kalau di sini ada angka, pasti sebelumnya adalah menyebutkan nomor. Nomor itu bahasa Arabnya adalah rokmun atau rokmi, berarti jawabannya yang A gitu ya. Makna kalimat rokmun adalah nomor. Ma unwanuka madrasatik, di mana alamat sekolahmu? Nah, karena yang ditanyakan adalah mu, ka itu artinya kan mu. Pasti di sini adalah ku, saya. Karena madrasah berarti sekolahku, di sini sekolahmu, berarti di sini harusnya sekolahku ya. Di mana alamat sekolahmu? Sekolahku di Jalan Sudirman nomor 9. Kan gitu harusnya ya. Maka jawabannya madrasati
ya, bukan madrasah tika lagi atau madrasah tuhu atau bahkan madrasah taha, bukan gitu ya. Oke, silahkan dilanjutkan soalnya untuk latihan. Mungkin sekian materi untuk kelas 4. Nanti kita lanjut di part berikutnya untuk kelas 5 dan 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.